Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mirza? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Ya. Gimana bisa nggak sekolah kemarin? Bisa dong. Alhamdulillah. Oh iya, belum belum kirim ya. Ini aku mau kirim deh. Ya, kirimin dong. Biar aku bisa cek. Aku belum mau cek sih ya. Nanti insya Allah besok aku cek. Mumpung agak santai besok. Besok nggak ada kelas kan, Bang? Enaknya gimana ya? Kan kemarin kan kita 2 hari nggak belajar. Ya, Nanti weekend ini atau nanti? nanti aja deh, Bang. Besok saya mau konsultasi sama Mumtazah. Enggak lah. Kalau gitu weekend ini kita ditiadakan dulu. Berarti, tapi nanti nambah hari ya. Apa? Berarti, 6 hari. berarti nanti nambah hari. Oh iya, iya, iya. Oke, siap. Ya. Ya, Berarti weekend gak ada ya, Sabtu Minggu gak ada ya? ya gitu aja, Bang. Nih, nanti aku bikin pengumuman di grup. Naj Najwa, oke? Ya, oke, Kak. Cakep. Eh, hmm. Tunggu ya kasih waktu spare 5 menit lah ya. Sembari aku nyiapin peralatannya nih. Oke? Benar ya? Udah rame aja sekarang. Oke lah. Kalau begitu, alhamdulillah. Kalau gitu, kita mulai aja yuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nyalain kamera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan baik, sehat, dan sentosa. Ya, buat teman-teman yang sudah libur, harus tetap belajar ya. Jangan melupakan belajar. Lagi belajar tentang hidup. Canda ya. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi matriks ya. Kemudian kita udah mempelajari trigonometri ya. Aku rasa cukup ya. Udah banyak banget materinya yang kita pelajari juga. Lupa nge-share screen, sorry. Mana share screen? Hah, baru ke share. Nih, kok ini? Nah, ini dia. Anda menghalangi. Oke. Em, kita akan mempelajari materi selanjutnya ya. Dari materi kemarin kita udah mempelajari trigonometri ya. Untuk trigonometri sebenarnya masih banyak banget yang belum kita bahas ya. Seperti fungsi dari mana ya? Ini nih multiply and dividing formula ini belum kita pelajari. Lalu double angle formula ini juga belum kita pelajari. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita pelajari lagi aja di akhir-akhir. Kita harus menyesuaikan dengan schedule kita dulu, yaitu per satu materi itu 2 hari. Tapi nanti di ending ya kita kalau seandainya ada yang belum paham, nggak belum paham sih. Nanti kan ada ujian tes juga ya, ujian bukan ujian ya apa? TO kecil-kecilan lah. Kalian aku minta untuk mengerjakannya dan
Nggak apa-apa, silakan mau lihat rumus juga nggak apa-apa. Nanti aku kasih, nggak kasih rumusnya ya. Nanti aku kasih soalnya dan kalian boleh mengerjakan melihat rumus. Oke, tapi nanti ya itu ya. Sekarang kita lanjut mengerjakan materi terbaru yaitu materi fungsi matriks ya. Hap, hap. Sebelum memulai belajar alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi matriks ya. Apa itu fungsi matriks? Mungkin waktu dulu udah tahu lah ya fungsi matriksnya yang kayak kotak-kotak gitu loh. Yang kayak seperti ini. Nah, ini buat apa ya? Buat pemberitahuan juga. Buat materi matriks itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga ya. Hanya sebesar 2 atau 3 soal doang gitu loh di materi matematika murninya gitu loh. Tapi nggak ada salahnya kan kita pelajari. Kalau kita lihat ke contoh-contoh soalnya pun ya, ini merupakan contoh-contoh soal yang dari universitas ya. Atau dari Istanbul Unif, dari Yildiz Teknik, kebanyakan Yildiz Teknik sih. Tapi ada juga di Istanbul Unif gitu ya. Tapi nggak banyak gitu loh, paling cuma 1, 2, paling banyak 3 gitu ya. Nah, kita pelajari juga ya. Untuk materinya pun nggak banyak sebenarnya kalau matrix ya. Up, ambil das, nah basic, up, up. Matrix itu banyak banyak bentuknya ya. Tapi pada lazimnya itu berbentuk 2 kali 2. Seperti ini ya. Ini matriks 2 kali 2. Yang mana nilainya itu seperti ini loh. Gimana yang menjelaskan ya? Kalau di fisika kan ada nilai, di fisika itu kan kalau kalian pelajari, mengingat kembali ya, ada yang namanya vektor. Ya nggak sih? Yang mana vektor itu contohnya adalah 2i kan tambah 3j tambah 4k gitu kan. Ini contoh dalam vektor gitu ya. Tapi kalau kalian sadari atau enggak, bentuk vektor seperti ini dapat ditulis juga menjadi nilai dari fungsi matriks ya. Kayak 2, 3, 4 gitu ya. Ini boleh nih penulisannya seperti ini teman-teman. Ya, boleh seperti ini ya. Nah, jadi kaitan antara fisika dan matematika pada materi matriks itu seperti ini. Hubungannya antara matriks dan vektor. Gitu teman-teman ya. Nah, ya, matriks itu banyak terdirinya sih ya. Aku juga kurang hafal ya. Ada banyak, bukan kurang hafal sih. Banyak banget kombinasi dari matriks. Yang mana lazimnya itu kan 2 kali 2 atau 3 kali 3 seperti itu ya. Nah, matriks itu kan ada nilai. Contoh tuh ya. Kita ambil contoh A sama dengan nilai A, B, C, D ya. Yang mana kolom, yang mana baris? Ntar ya. Aku takut salah ya. Aku takut memberikan ilmu yang salah ya kemarin ya. Ntar ya. Aku make sure dulu. Kolom dan baris pada matriks. Oke. Oke. Baris sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar. Oke, berarti yang mendatar disebut dengan baris. Sedangkan ini yang ke bawah merupakan nilai dari kolom. Oke, ya. Takut salah, aku teh make sure terlebih dahulu. Nah, pada penulisan matriks itu kan 2 kali 2 ya, 2 dikali 2. Yang mana 2 ini adalah nilai dari baris. Dan yang 2 di sini ya merupakan pemberitahuan dari kolom. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya, oh ini gagal sekali. Wah, ayo. Oke, back to materi lagi.
yang 2 kali 2 itu maksudnya 2 dari baris dan 2 dari kolom teman-teman ya. Nah, pada matriks itu kan bisa juga 3 kali 3 ya, ataupun juga 2 kali 3 gitu ya. Yang mana 2 kali 3 itu contoh ini loh. Ada suatu matriks 2 kali 3, matriks 2 kali 3, 2 dikali 3. Ini merupakan baris yaitu nilai A, B gitu ya. Dan ini merupakan nilai kolom yang mana barisnya menuju vertikal lah ya, vertikal lah ya ke atas lah ya, yaitu nilai A, B, C, D, E, F. Seperti itu ya. Dasar dari matriks gitu ya. Hanya penulisannya aja gitu ya. Lanjut, penulisan poin B juga sama ya, A sampai juga poinnya sama. Sekarang kita kembali ke fungsi matriks 2 kali 2 ya. Kenapa menggunakan 2 kali 2? Karena 2 kali 2 itu bisa dibilang matriks yang termudahnya ya, dasarnya. Oke, ambil contoh seperti ini dulu. Hup. Pada fungsi matriks teman-teman ya, matriks itu bisa ditambahkan, bisa dikalikan, dan bisa dibagi ya. Nah, ini gimana pembagiannya atau bagaimana perkaliannya? Saya jelaskan pelan-pelan ya. Oke. Eh, Contohnya ada di matriks 2 kali 2. Matriks A yaitu bernilai A, B, C, D sesuai tadi contoh tadi. Lalu ada matriks B yaitu nilai dari E, F, G, H. Jika matriks A ditambah dengan matriks B, itu maka bernilai seperti nilai A ditambah dengan E ya, karena titik ini setara dengan titik di sini ya. Lalu ada titik di sini, ada setara dengan titik di sini, yaitu nilai B ditambah F, lalu nilai C ditambah G gitu ya. C ditambah G, lalu nilai D ditambah dengan H. D ditambah dengan H. Ini fungsi pertambahan pada matriks. Itu teman-teman ya. Nah, lalu jikalau di depan matriks itu ada variabel, ya ada variabel nilai lah ya, atau disebut dengan koefisien lah, mungkin ada orang-orang nyebutnya itu ya, yang dilambangkan seperti K, ya, maka si K akan mengalihkan kepada semua matriksnya. Yaitu jika nilai ada nilai K, K itu bisa bernilai huruf, bisa juga bernilai angka ya, bagaimana pertanyaan di soal. Oke? Hmm. K dikalikan dengan matriks A gitu maksudnya ya. Yaitu maka nilai K dikali dengan matriks A yaitu A, B, C, D gitu ya. Dikalikan maka setiap selnya ya, setiap selnya akan dikalikan dengan K menjadi nilai KA, lalu nilai KB, lalu nilai KC, dan nilai KD. Seperti itu ya. Nah, lalu pada poin selanjutnya adalah perkalian dari matriks teman-teman. Ya. Nah, ada matriks nih. Tadi kan ada matriks AB ya. Nah, matriks A merupakan nilai dari yang tadi A, B, C, D. Dan matriks B merupakan nilai dari E, F, G, A. Ya. Bagaimana bentuk perkalian dari matriks? Kok B-nya nggak B kecil? Nggak boleh. Matriks itu harus angkanya besar. Kok angka sih? Hurufnya harus huruf kapital. Bagaimana perkalian ini? Perkalian ini dapat kita dapatkan dengan cara mencari nilai A dikali dengan E, A dikali dengan E, ditambah dengan nilai A dikali E ditambah dengan mm, 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 B dikali dengan G. Betul nggak? Make sure dulu. Eh, Oke betul. Tahu salah. Lalu jikalau dan ini ya sifatnya hanya untuk di titik A aja, gitu lah ya. Lalu untuk di titik sini di titik selanjutnya yaitu nilai A dikali F, A dikali dengan F ditambah dengan nilai B dikali dengan H. Ini dikalikan dengan ini, lalu A dikalikan dengan F, lalu nilai B dikalikan dengan H. Gitu teman-teman ya. Lalu untuk poin C sendiri pun pada poin di sini itulah maka penilaiannya adalah nilai dari C dikali dengan D ditambah dengan nilai D dikali dengan G.
Gitu teman-teman ya. Lalu ada lagi nilai dari pada titik D, yaitu nilai C dikali F. C dikali F ditambah dengan nilai D dikali dengan H. Gitu ya. Ini merupakan nilai fungsi dari matriks. Bang, Fungsi kok C kali D, Bang? Hah? Bukan, Apa? bukan C kali E. Sekali ya. Ah iya bener. Kok C kali D sih? Sorry, 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 sorry. Terima kasih telah mengingatkan. Terima kasih banget. Aku seperti ini nih. Biasa. Manusia. Nah, gitu ya. Nah, cakep. Terima kasih telah mengingatkan. Lanjut. Dari perkalian ini ada fungsi. Nah, ada fungsi determinan. Apa fungsi determinan? Determinan itu seperti nilai dari mencari ini ya. Mencari nilai angka lah ya, nilai bilangan dalam fungsi matriks gitu ya. Kan fungsi A itu kan fungsi A. Matriks A itu kan nilai dari contoh nih A, B, C, D gitu ya. Maka kalau soal menanyakan nilai determinan, determinan itu dilambangkan dengan ini ya, strip A strip gitu ya. Atau nilai dari strip A, B, C, D gitu ya. Ingat tuh nggak ada lakukannya gitu ya. Kalau nggak ada lakukannya kayak gini, maka itu adalah nilai dari determinan gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ngajarin kalau soal esai sih lebih tepatnya, itu penulisannya jangan sampai salah ya. Penulisan simbolnya lah, simbol dari fungsinya gitu loh. Karena nanti akan mengubah cara mengerjakannya gitu ya. Untuk nilai determinan teman-teman, untuk nilai determinan 2 kali 2 ya khususnya untuk determinan 2 kali 2 itu cara mengerjakannya simpel, yaitu nilai dari A dikali D, A dikali dengan D, dikurang dengan nilai C dikali dengan B. Ini ya, untuk fungsi 2 kali 2 gitu ya. Nah, nanti 3 kali 3 beda lagi gitu ya. Kita akan mempelajari itu kok. Oke. Lalu setelah itu ada lagi fungsi transpose. Ya. Apa fungsi transpose? Transpose adalah fungsi transpose. Transpose adalah fungsi merubah nilai baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya, ya, jangan contohnya dong. Simbolnya apa? Transpose itu kan simbolnya A. Ini matriks A ya. Matriks A ditransposkan atau nilai kasih memberi nilai T. Ini simbol dari transpose. Transpose itu yang tadi dibilang ya, mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jikalau contoh ada matriks A, nilai dari A, B, C, D, maka nilai transposnya adalah nilai dari A, D, C, B gitu ya. Yang tadinya mendatar berubah menjadi menurun, yang tadinya menurun berubah menjadi mendatar. Gitu ya. Itulah fungsi dari transpose. Paham ya? Bang, bukannya transport itu cuman biaya matching yang ditukar ya? Ingat saya biaya matching yang ditukar. Hmm. B sama C. Oh iya ya. A sama D kok. Saya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kan fungsinya itu nilai B sama C. Iya sih, contoh juga B sama C. Masa aku yang salah sih? Apa aku salah menjelaskan? Ada fungsi nilai A, B, C, D berubah menjadi nilai fungsi transpose, yaitu nilai berubah nilai menjadi A, C, B, D. Gitu ya? Tadi itu kan? Iya, ingat saya gitu. Iya ya. A, B, C, D, A, B, C, D. Kalau tadi aku menjelaskannya apa tuh? A, C, B, D ya? Tadi aku menjelaskannya gimana? Iya, jadi ACBD. Gini. Enggak tadi yang di atas AC, terus yang di bawah DB. Oh, A, C, D, B. Betul. Ah, apa yang jadi transpose kalau gini? Oke, aku yang salah menjelaskan ya. Terima kasih telah menjelaskan kembali. Ya, betul maknanya mah sama ya. Merubah menjadi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris sama maknanya seperti itu. Yaitu nilai dari
A, ini kan bawa ke bawah ya, menjadi mendatar yaitu nilai C. Kalau ini akan pindah ke bawah menjadi B, dan di mana nilai D adalah tetap aja ya. Gitu ya. Iya ya. Kenapa aku menjelaskan berubah menjadi ACDB? Sorry ya, nggak sinkron. Ya. Tapi paham ya nyampe sini teman-teman ya? Paham? Paham aja lah. Ya gitu ya. Udah sih. Ya, J ya. Ya, Oke. Nah, biar lebih paham lagi, masih banyak sih ya. Ya, learning by doing aja. Oke. Bagaimana cara kita ya lebih langsung ke contoh soal ya. Lalu kalau ada seperti ini, bagaimana cara kita mengerjakan soal gitu ya. Langsung langsung contoh soal aja ya. Biar enak kita ngerjain ya. Cakep. Yang simpel dulu lah. Mau yang sulit-sulit. Ada fungsi matriks nilai P merupakan fungsi dari A 6, A6 negatif 26. Lalu ada fungsi R yaitu nilai dari A, B, C3. Dan ada nilai fungsi Q ialah nilai dari 4 A plus B, B plus C, dan 3. Pertanyaan soal adalah, enggak lagi tuh dikasih tahu tuh bahwa fungsinya, bahwa fungsi matriks ini kalau dituliskan berupa berubah menjadi nilai P tambah Q sama dengan 3R. Pertanyaannya adalah berapa fungsi C, berapa nilai dari fungsi C. Gimana cara ngerjakannya teman-teman? Ini masih muda lah ya, ya nggak sih? Ya gitu. Ya, ya. Bisa yang kayak gini? Bisa ya? Bisa gitu. Belum? Udah belum? Udah.
Udah belum? Kok pada belum ngumpulin tugas sih? Baru ada 3 orang, sudah ada 3. Kok tugas? PR. Udah belum nih? Kita bahas yuk. Udah? Udah gitu. Udah. Wah, jawabannya 2 Kak, gitu kan. Ya, gitu. Udah, teman-teman. Ini diem tuh pada ngerjain atau pada apa sih? Pada ngerjain lah, insya Allah. Ini gampang kok. Dasarnya sama seperti materi yang kemarin. Materi apa? Materi eksponen. Ya, dasarnya sama kok. Tinggal dikerjain aja. Bahas yuk. Yo, Hmm, mantap. Yuk. Hmm, Nah, ini rumusnya. Hmm, hmm. Terus dulu rumusnya. Rumusnya. Ditulis dulu yang diketahuinya. Di mana yang diketahui adalah nilai dari P ditambah Q sama dengan 3R. Yang mana fungsi Q adalah nilai dari A negatif 2 6 6 gitu ya. Lalu ditambah dengan Q adalah nilai dari 4 A plus B plus C, dan 3 gitu ya. Didapatkanlah hasil yaitu nilai dari 3R. 3 dikali dengan R. A, B, C, D gitu ya. Nah, tahapan yang harus kalian kerjakan pertama adalah mensederhanakan mensederhanakan fungsinya ya. Susah banget ya. Itu maka berubah menjadi nilai A 6 negatif 2 6 gitu ya. Ditambah dengan nilainya lagi 4 A plus B, lalu ada B plus C, dan 3 gitu ya. Nah, kalian langsung kalikan dulu nih menjadi nilai dari 3A, lalu 3B, lalu 3C, dan 3D gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini bagaimana teman-teman? Kalau udah seperti ini, maka kalian adalah cari fungsi yang paling simpelnya dulu ya. Nah, perasaan bang, iya. bukannya D-nya 9. D-nya iya, salah guys. Ini kok D-nya 9 sih? Tuh kan, biar fokus biasa. Manusia. 9. 9. 3. Sama aja. 3 di sini 9. Gitu ya. Maka kalian akan mendapatkan fungsi. Apakah benar? Apakah kalian ini sudah benar dalam menentukan fungsi matriksnya? Kalian bisa meng-cross checknya kayak gini. Pada titik sini ya. Pada titik sini. Kalau ditambah titik sini. Apakah sesuai dengan seperti ini? Maka kita coba coba aja dulu dengan nilai 6 tambah 3 dah sini 9. Betul ya. Berarti kan sudah benar dalam mengkalikannya, gitu ya. Lalu kalau udah seperti ini bagaimana? Carilah fungsi yang paling sederhana di antara ini. Fungsi mana yang paling sederhana? Yaitu fungsi A ya. Ntar. Kalau kita langsung gunakan ini, ada nilai B. Nilai B didapatkan dari ini. Sedangkan ada nilai A juga. Nah ya udah, maka simpelnya adalah kalian cari dulu nilai A-nya. Yaitu nilai A udah didapat dari nilai sini ya. Nilai A ditambah 4 sama dengan 3A. Maka nilai A, ya, maka nilainya A pindah ke sini menjadi negatif menjadi 4 sama dengan 2A. Yang mana nilai A hasilnya adalah
4 per 2 atau hasilnya 2. Tulis dulu A sama dengan 2. Gitu ya. Lalu kalau kalian sudah mendapatkan nilai A, lanjutkan dengan cara mencari nilai B-nya. Ya, nilai B-nya bisa didapat berdasarkan persamaan ini ya. Set, set. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Kan di sini ada nilai 6 tambah A plus B sama dengan 3B ya. Kita udah mengetahui nilai A ya. Yang mana nilai A-nya adalah 2 ya. Nih, ada suatu teori yang perlu kalian ketahui ini ya. Teorinya adalah jikalau kalian mau mencari nilai suatu variabel dalam satu persamaan, itu harus jumlahnya sama. Maksudnya apa? Gini loh. Tadi kan kalau di sini kan ada variabel let's say ini ya. 6 tambah A plus B sama dengan 3B. Gitu ya. Nah, di sini kan ada dua variabel yang tidak diketahui kan, yaitu variabel A dan variabel B. Gitu ya. Kalau kalian mencari menggunakan satu rumus seperti ini, bukan satu rumus ya, satu persamaan seperti ini, kalian nggak akan bisa menemukannya. Oleh karenanya, jikalau kalian mau menemukan, jikalau kalian menemukan apa ya, variabel yang tidak diketahuinya dua, misalnya, maka harus ada dua persamaan juga untuk menentukannya. Kalau kalian diminta menemukan tiga variabel yang tidak diketahui, maka kalian harus punya tiga persamaan, gitu ya. Nah, sedangkan A-nya ini aku udah tahu nilainya dua, ya, berdasarkan seperti ini. Maka berapa yang tidak diketahui? Variabel berapa variabel yang tidak diketahui? Yaitu satu doang kan, si B-nya aja, gitu ya. Maka persamaan ini dapat kita selesaikan, gitu ya. Yang mana nilainya adalah 6 tambah 2 adalah 8 ditambah B sama dengan 3B. B-nya pindah ke sini, ya hasilnya 8 sama dengan 2B. Maka nilai B ialah 8 bagi 2, hasilnya ada 4. Tulis lagi. B sama dengan 4. Oke. Paham ya? Paham nih variabel hubungan antara variabel dengan yang tidak diketahuinya ya. Pahami di sana karena itu akan sangat bermanfaat ke depannya. Oke, lanjut. Nah, kalian sudah dapat nilai B-nya lah. Karena kalian sudah mendapatkan nilai B-nya, maka kalian bisa melanjutkan dengan cara mencari nilai C, gitu ya. Di mana nilai C-nya didapat dari sini tambah ini sama dengan ini ya, yaitu negatif 2 ditambah B ditambah C sama dengan 3C. Di mana B itu adalah hasilnya 4 ya. Jadi nilainya negatif 2 ditambah 4 tambah C sama dengan 3C. Ya. Maka kalau kalian sudah menemukan seperti ini, kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Kok permasalahannya sih? Solusinya gitu ya. Yang mana hasilnya adalah negatif 2 tambah 4 4 tambah C sama dengan 3C. 4 ditambah C pindah ke sini menjadi negatif sama dengan 3C dikurang dengan C. Atau hasilnya adalah 4 sama dengan 2C. Yang mana C hasilnya adalah 2. Gitu teman-teman ya. Pahami itu ya. Satu variabel yang tidak diketahui dapat diselesaikan dengan satu persamaan. Dua variabel yang tidak diketahui dapat kalian temukan dengan dua persamaan. Paham? Bang, Hmm? bang itu minus 2 tambah 4 emang 4 bang. Salah lah. Dua lah. Kenapa empat? Abangnya capek abang ya? Ya, gak capek sih. Memang memang kurang istirahat aja. Ya capek. Ya, begitulah teman-teman. Ya, astagfirullahaladzim. Kayak, kok hari ini aku banyak banget ya? Baru mulai udah banyak salahnya ya? Parah ya? Tapi nggak apa-apa lah. So, aku senang ngajar. Aku tuh jujur aku senang ngajar. Tapi ngajar tuh ya nggak ada tiap harinya gitu loh, nggak setiap hari. Tapi senang ngajar tuh. Walaupun sampai keseharian kerja capek, tapi bisa aja tuh senang gitu sih. Hobi aja gitu. Makasih ya Mirza ya sudah diingatkan. Terbaik lah Aman bang. terbaik. Lanjut yuk. Paham kan? Sampai sini? Paham ya? Nah, lalu ada lagi yang perlu kalian ketahui teman-teman ya. Pada materi ini deh. Set. Bagaimana cara menyelesaikan ini?
Di sini terdapat di sini terdapat nilai nilai matriks, anggaplah nilai matriks A ya, dan ini adalah matriks B. Oke. Pada matriks A, ya itu bernilai berapa tuh? Satu negatif 2 4 1 0 3. Ini kan artinya matriks 2 kali 3 ya. Ya nggak sih? Lalu selanjutnya ada lagi matriks B, yaitu nilai matriks negatif 3 dan 2 atau nilainya satu dikali 2. Bagaimana cara kalian menyelesaikan materi ini? Sebenarnya simpel sih. Tapi di sini ada satu yang perlu kalian ketahui teman-teman ya. Untuk dapat mengalihkan fungsi matriks teman-teman ya pada contoh soal nomor 9 ini ya. Pada fungsi matriks ini ya perlu kalian ketahui variabelnya tuh harus sama. Maksudnya gini loh. Ini kan matriks A kan 2 kali 3. Matriks 2 kali 3. Terus aku tulis ulang ya. Satu negatif 2 4 1 0 3 ya. Dikali dengan matriks, ini kan matriks dari 2 kali 3 ya. Dikali dengan matriks negatif 3 dan negatif 3 dan 2 itu bernilai kan berapa tuh? Satu kali 2 ya. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, kalian harus memiliki hubungan antara baris dan kolom ya. Ini harus sesuai ya. Harus sama gitu antara perkalian baris dan perkalian kolom itu harus sama gitu ya. Maksudnya apa? Kan untuk menyelesaikan soal nomor 9 ini ya. Untuk menyelesaikan soal nomor 9, aku bahas dulu ya. Soal yang ini aku bahas dulu ya. Untuk mengerjakan soal nomor 9, aku tulis dulu soalnya, yaitu nilai dari satu negatif 2 4 1 0 dan 3 dikali dengan fungsi matriks negatif 3 2, hasilnya adalah A, B, C gitu ya. Di mana matriks ini bernilai 2 dikali 3 dan matriks ini bernilai satu dikali 2. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah matriks satu kali 3. Gitu ya. Nah, lihat teman-teman, lihat fungsi yang sini. Ini kan matriksnya 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Maka nanti kalian akan dapat menyelesaikan rumus soal ini dengan cara ialah satu dikali negatif 3 satu dikali negatif 3 ya ditambah dengan nilai dari negatif 2 dikali dengan 2 ya itu saja negatif 2 dikali dengan 2 itu ya lalu ada 4 dikali negatif 3 4 dikali negatif 3 ditambah dengan nilai satu dikali dengan 2 gitu ya lalu ada lagi fungsi nilai nol dikali negatif 3 nol dikali negatif 3 ditambah dengan nilai 3 dikali dengan 2 gitu ya. Hasilnya adalah matriks satu dikali 3. Gitu ya. Nah, jadi apa maksud aku tulis ini? Maksudnya, jikalau kalian nanti menemukan matriks yang berbelit-belit berpanjang-panjang ya. Nah, kalian tentukan aja dulu nilai ininya nih, ya. Kalian tentukan dulu ini matriksnya matriks berapa dikali berapa sehingga kalian akan menemukan, oh, ternyata kalau matriksnya segini tuh ya. Kalau 2 kali 3 dan satu dikali 2 2 kali 3 dan satu kali 2 maka hasil dari matriks endingnya adalah matriks dari satu dikali dengan 3 gitu teman-teman ya. Nah, soal itu sebenarnya soal contoh doang ya. Nah, maksud aku tuh yang aku pengen bilang seperti ini nih. Kalau nanti kalian menemukan soal seperti ini, teman-teman ya, ada suatu fungsi A, C, D, F, G, H, I ya dikali dengan fungsi A, B, C, D. Ini kan fungsi 3 kali 3 ya. 3 dikali 3. Lalu ini adalah fungsi matriks dari 2 kali 2. Bisa nggak kalian kalikan? Bisa nggak kira-kira? Jawabannya nggak bisa ya. Maka ini fungsinya adalah fungsi yang salah. Atau tidak ada jawabannya. Ya, wah, dan. Kenapa? Karena dari soalnya itu udah salah gitu loh. Jadi kalian tidak perlu mencoba, tidak perlu mempelajarinya lah ya.
Jadi kalian bisa langsung putuskan bahwa matriks itu adalah matriks yang salah ya. Sampai tahu nanti di soalnya ada dan ini menjadi penggocek dari kalian lah ya. Gitu. Paham ya? Paham lah ya. Back to soal. Di sini kan diketahui nih nilai A, B, C. Ya udah deh, tinggal kalian jumlahkan aja. Nilai satu dikali 3 adalah satu dikali negatif 3 adalah negatif 3. Ditambah dengan negatif 4 gitu ya. Ya nggak sih? Betul. Lalu 4 dikali dengan negatif 3 ya negatif 12 tambah 2. Lalu ada 0 ditambah dengan 6. Atau setara dengan nilai berapa tuh? Negatif 7. Negatif 12 tambah 2 kan? Negatif 10. Lalu hasilnya adalah 0 tambah 6 adalah 6. Gitu ya. Tinggal kalian tambahkan deh. Maka nilainya jadi negatif 7 tambah negatif 10. Ya negatif 17 tambah dengan 6. Negatif 17 tambah dengan 6. Hasilnya adalah negatif 11. Soal ini mah mudah. Tapi yang ingin aku tekankan adalah bagaimana cara kalian menyelesaikan fungsi yang ini. Gitu ya. Jadi ketika kalian nanti ujian menemukan fungsi yang seperti inilah ya fungsi matriksnya, kalian tidak perlu capek-capek dalam menyelesaikannya ya, nggak usah kalian pusing-pusing sendiri gitu loh. Karena udah tahu ini nggak ada jawabannya, gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Ya gitu. Ya. Iya. Yo, terima kasih. Lanjut ke contoh soal selanjutnya teman-teman. Ya. Dung, 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 dung. Nih, untuk contoh soal seperti ini bisa kalian selesaikan nggak? Kalian bisa kalau kalian udah tahu konsep dari matrix ya, kalian sudah bisa memperkirakan jawaban itu yang mana gitu loh dari materi ini. Ini kan ada matrix berapa kali berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima dikali dengan dua. Lalu ada nilai matrix satu, dua, tiga, empat, lima. Satu dikali dengan lima. Maka kira-kira endingnya nih berapa nilai matriksnya? Berapa kali berapa? Berapa? Nilai matriksnya 5 sama 5-nya kita coret. Menyisakan satu kali dua yaitu barisnya menjadikan hasilnya adalah fungsi matriks satu dikali dua. Gitu ya. Oke, ternyata kisaran jawabannya itu yang ini nih. Nah, jadi kan kalian bisa langsung bisa mengeliminasi ya. Ini bisa kalian eliminasi dan ini pun bisa langsung kalian eliminasi. Maksud dari aku tuh seperti itu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Ya gitu. Iya. Eh, maka berapakah jawaban dari soal ini?
Paham ya teman-teman? Berapa jawabannya? Ayo cepat. Kira-kira belum. Berapa nih? Yang E bang. Yang E. Cakep. Yang lain sama nggak? Sama. Wih, mantap. Udah pinter ya. Enak lah. Kalau ngajarin pinter mah. Hmm. Tapi nggak apa ya. Bahas sebentar ya. Nggak mengerjakan soal ini. Nah. Indonesia panjang amat. Ya. -2, 0, 2, 3, 1, dan 1, 6, -1, 0, 7. Dikali dengan fungsi matriks. Ntar, matriks berapa ini? Matriks berapa tuh? 5 kali 2 ya. Lalu ada matriks 4, -3, 2, -1, 1. Gitu ya. Ini pun matriks 1 dikali 5. 5 sama 5-nya dicoret. Yang belakang menjadi bar depan ya. Jadinya hasilnya adalah nilai matriks 1 dikali 2 ya. Berapa nilainya? Yaitu nilai dari -2 dikali dengan 4, 0 dikali -3, 2 dikali ini dikali ini ya. Hasilnya adalah -6. Dan 1 dikali dengan 4 ditambah 6 dikali -3, -1 dikali 2 dikali 0 dikali 7 gitu ya. Hasilnya adalah -9. Bisa dipahami ya teman-teman ya materinya ya. Lanjut yuk. Materi selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. Kok saya gampang-gampang amat ya? Tar. Hmm. Tar. Mana ya? Saya aku pernah nemu soal yang enggak, ya enggak sulit sih. Tapi ya complicated lah. Complicated apaan sih complicated? Mana ya? Nah, ini nih. Hmm. Yuk. Kalau yang tadi udah bisa, ada yang mentranspose dulu nggak ya? Sebentar. Ada soal. Ya itu transpose sebentar lo mudah lah ya. Tinggal muter-muter doang kok. Sorry, 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 sorry. Nah, ini dulu deh. Ya, ini dulu deh. Apa maksud dari ini teman-teman? A pangkat 2006. Apa maksudnya? Apa yuk? Berarti, arti, berarti si nilai fungsi matriksnya dipangkatkan hingga 2006. Gitu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Soal ini soal tricky. Ya, di mana kalian nggak mungkin lah, mengapa? Kalian nggak mungkin lah yang namanya mempangkatkan fungsi A itu sampai 2006 kali kalian itu nggak mungkin lah ya. Pasti wasting time banget deh. Ada cara dalam mengerjakan seperti ini teman-teman. Nah, caranya mudah banget ya.
Gimana cara kalian mengerjakannya? Gimana? Yuk, yang bisa boleh pulang duluan. Gimana? Gimana, teman-teman? Gimana? Gimana caranya, teman-teman? Bisa tidak? Udah ketemu belum triknya? Hmm. Hmm. Uh, ajarin aku. Uh, ajarin, Puh. Udah belum? Belum udah? Apa ya?
Kuncinya kalian cuma perlu ini doang sih, mengalihkan dua buah matriks. Nanti kalian akan menemukan apa ya? Bukan kombinasi. Jadi polanya itu akan ketemu gitu loh. Matriks ini dikali matriks ini, gitu kan? Matriks A dikali matriks A, hasilnya apa? Lalu matriks A dikali A lagi, hasilnya apa? Gitu kan? Ini ketemu deh polanya. Gimana teman-teman? Matriks mah nggak terlalu sulit. Lebih sulit trigonometri daripada matriks. Hmm. Matriks mah nggak beda jauh sama kayak eksponen. Cuma sayangnya komposisi soal itu nggak banyak aja. Gitu. Oh iya, buat teman-teman yang masih yang baru datang, yang baru datang, yang tadi nggak tahu belum tahu info yang terbaru, Sabtu Minggu kita libur teman-teman ya. Sabtu Minggu kita libur, ini malam terakhir kita di minggu ini. Senin kita lanjut lagi ya. Mungkin Selasa libur karena malam takbiran ya. Eh, iyalah Selasa malam libur lah ya, malam takbiran. Lalu nyam 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 nyam, pokoknya Sabtu Minggu libur. Minggu ini tuh ada aku punya hutang 2 kali pertemuan dengan kalian ya. Tolong segera ditagih. Nanti akan aku ganti di lain hari ya. Total pertemuan kita itu mencapai 20 kali pertemuan, teman-teman ya. 20 kali pertemuan. Dengan sekali pertemuan itu 1,5 jam, gitu ya. Minggu kemarin udah 5 pertemuan. Minggu ini udah 3 kali pertemuan. Berarti udah 8 kali pertemuan. Sisa 12 kali pertemuan lagi. Tapi nanti aku ingin adakan ya TO kecil-kecilan lah ya. Buat kita belajar mengulang kembali lah ya. Kapan waktunya belum bisa aku tentuin ya. Karena kan kita lagi libur. Kita mau ini lah ya, lebaran lah ya. Jadi waktunya masih bentrok-bentrok itu lah. Nanti coba aku cari waktu yang pas ya. Gimana soal ini? Dijawab tidak? Jawab? Iya gitu. Tidak, Bang. Hah? Tidak. Mau bahas aja. Iya. Hmm. Yuk, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Temukan polanya dulu teman-teman. Ya. Ini kan A pangkat 2006. Apa maksud 2006? Yaitu A dikali dengan A dikali dengan A dikali dengan A dikali dengan A, gitu ya. Sebanyak 2006 kali. Which is kalian nggak mungkin dong mencari nilai sampai sebanyak itu. Oleh karenanya ya, ambillah sebagai sampel di mana fungsi A dikali dengan fungsi A dulu. Ya. Maksudnya adalah fungsinya yaitu nilainya 2, 3, 4, 2 dikali dengan fungsi negatif 2, 3, 4, 2. Di sini fungsi 2 kali 2, di sini fungsi juga 2 kali 2. Maka fungsi akhirnya adalah fungsi 2 kali 2 juga ya. Yang mana nilainya diambil dari nilai negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya hasilnya 4 ya. Lalu 3 ditambah 3 dikali 4 hasilnya 12. Tambah 12. Itu ya. Lanjut. Negatif 2 negatif 2 dikali tar. 24 tambah 4 12 oke. Negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah dengan 6. 4 dikali dengan negatif 4. 4 dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah 4. Negatif aja, negatif. Kok 4 ya? 4 kok 4 sih? 8 J. 4 dikali negatif 2 yaitu negatif 8.
ditambah dengan 2 dikali 4 yaitu negatif positif 8 lah. Lalu ada nilai 4 dikali 3 hasilnya berapa? 4 kali 3 adalah 12. Ditambah dengan 2 kali 2 4. Atau hasil akhirnya adalah fungsinya adalah 4 tambah 12 berapa? 16. Lalu ada fungsi berapa? Di 0 ya. Negatif 0 tambah negatif 6 tambah 6 kan 0. Lalu negatif 8 tambah 8 adalah 0 juga. Lalu di sini adalah 16. Hah, udah kebayang belum nih? Maka kalau seandainya ada fungsi 16 gini ya. Kalau ini kan fungsinya A kuadrat ya. Hasil dari fungsi A kuadrat. Gitu ya. Nah, A kuadrat ini seperti ini teman-teman. 16 itu berapa pangkat berapa? 4 pangkat 2. Betul. 4 pangkat 2. Cakep. Tapi kalau aku pengennya 2 pangkat berapa bisa nggak? 2 pangkat berapa jadi 16? 2 pangkat? 4. Cakep. Ya. Di sini aku ubah menjadi 2 pangkat 4. Di sini pun aku ubah menjadi pangkat 4. Oke. Oh, ternyata kita mendapatkan nilai ini. Jikalau A kuadrat itu 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 ya. Kalau A pangkat 4 berapa teman-teman? A pangkat itu kan sama seperti 2 pangkat 4. 0, 0, 2 pangkat 4. Dikali dengan nilai fungsi 2 pangkat 4. 0, 0, 2 pangkat 4 lagi. Ya. Hap, berapa tuh fungsinya? 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat? 8. Cakep. 2 pangkat 8. 2 pangkat 4 kali 0, 0. Ini kali 0, 0. 0 kali 24, 0. 0 kali 2 pangkat 4, 0. 0 dikali 0, 0. 24 dikali 24, hasilnya 2 pangkat 8 juga ya. Nah, maka kita bisa mendapatkan fungsinya apa? Fungsinya adalah, bukan fungsi sih, polanya adalah nilai A pangkat N setara dengan nilai fungsi 2 pangkat, berapa tuh? N kali 2 ya. Dan di sini 0, 0, dan 2 pangkat N dikali 2. Gitu ya. Sekarang kembali ke soal. Soalnya berapa? Soalnya itu adalah nilai A pangkat 2006. Maka di sini ada 2 pangkat N kali 2. N-nya 2006 dikali 2. Sini 0, 0. Dan di sini pun 2 pangkat 2006 dikali 2. Yang mana hasilnya adalah, hasilnya adalah 2 pangkat 4012 0 0 sorry A pangkat 2006 setara dengan 2 pangkat A sama setara dengan 2 pangkat 4012 0 0 dan 2 pangkat 4012. Ada nggak jawabannya? Tentu saja nggak ada ya. Nah, oleh karenanya 2 pangkat 4012 perlu kita keluarkan. Aku tulis menjadi 2 pangkat 4012 dengan nilai fungsi matriksnya 1001. Boleh nggak seperti ini teman-teman? Ada nggak jawabannya? Ada Ada. kan? Ada kan jawabannya yang A. Simple nggak soalnya? Simple bukan? Hanya saja soal pengen melihat, bukan ya. Pembuat soal ingin melihat kalian tuh kayak, wah ini soalnya susah banget nih, rumit banget nih. 2 pangkat 2006 mau berapa kali pengalian biar dapetnya. Mereka nggak seperti itu ya. Ya nggak sih? Cuman ya dikali sekali 2 kali juga langsung dapet gitu ya. Jadi jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu ketelimbang, ketelimbang apaan sih? Jangan terlalu merasa sulit lah dari soal gitu ya. Soalnya mudah kok, itu nggak sulit-sulit amat. Cuma kalian perlu merubah mindsetnya lah gitu ya. Merubah dari sudut pandang yang lain gitu ya untuk mendapatkan jawabannya. Cakep. Lanjut soal selanjutnya ya. Yuk soal terakhir nih.
Nih. Nah, nah, nah. Hap, hap. Nah. Gimana cara mengerjakan soal ini, teman-teman? Ada fungsi A plus 2B sama dengan matriks ini. Lalu A negatif 3B sama dengan matriks ini. Maka berapa sih fungsi dari matriks A? Gimana cara mengerjakannya? Aku kasih berapa ya? 2 menit lah ya. Bisa lah ya 2 menit. Ya gitu. Ya, ya. Lapar guys. Kenapa ya? Bang tuh pengen brownie ngemil aja. Gimana? Ketemu? Bisa. Gimana bisa tidak? Bahas? Bahas, bahas. Jangan dulu. Bah, Jangan dulu enak aja.
Dah. Mau dibahas aja. Bang. Ya, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sih. Ya. Ada fungsi matriks A ditambah dengan 2B ialah fungsi 3 negatif 4. Kok tiganya jelek banget ya kayak cacing kepanasan. 3 negatif 4 lalu ada nilai 0, 6. Eh, ada satu fungsi lagi yaitu fungsi A negatif 3B sama dengan 3 1 5 negatif 4. Gitu ya. Yang ditanyakan soal apa? Yang ditanyakan oleh soal adalah berapa fungsi A. Di sini ada dua fungsi. Oh, ada dua fungsi sih. Ada dua ya, ada dua persamaan ya. Persamaan satu dan persamaan dua. Ada berapa yang tidak diketahuinya? Ada dua juga. Ini ya. Dan ini ya. Sama-sama A, A, B, B ya. Jadi dianggap dua gitu loh ya. Oleh karenanya, maka fungsi ini dapat kita selesaikan. Kuncinya di situ. Ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah fungsi A-nya ya. Karena fungsi A-nya yang ditanyakan, maka fungsi B cukup kita hapus aja lah. Ya, fungsi B langsung kita eliminasi aja. Maka untuk menghilangkan fungsi B, yang di sini kita kalikan dengan 3, yang di sini kita kalikan dengan 2. Ya, maka nanti matriksnya berubah menjadi nilai dari 3A ditambah 6B sama dengan 3 fungsi dari matriks dari 3 negatif 4, 0, 6. Lalu di sini ada 2A ditambah dengan 6. Kok tambah lagi sih negatif dong? Negatif 6B sama dengan 2 nilai dari 3. 3 jelek lagi. 3, 1, 5, negatif 4. Gitu ya. Terus kalau udah gini gimana? Udah kan langsung kalian eliminasi aja. Eliminasinya ditambah dikurang. Tam- Dia apa? Tambah. Cakep, ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena eh, 3A tambah 2A adalah 5A. Nah, di sini nih, kita kan mau menghilangkan B-nya gitu kan. Karena B-nya mau kita hilangkan, maka 6B dikurang atau ditambah 6B. Kan kalau dikurang kan nanti hasilnya jadi berapa tuh? 12B ya. Kalau dikurang, tapi kalau ditambah yang ini menjadi yang ini hilang karena kalah, jadi menyisakan nilai negatif 6B. Gimana hasilnya? 0 ya. Maka hasil di sini adalah 0 sama dengan 3 dikali dengan 3 negatif 4 lalu 0, 6 ditambah dengan 2 matriks dari 3 1 5 negatif 4 gitu ya. Maka nilai A sama dengan masih ada 5 ya. Matriks dari 3 dikali 3 adalah 9 negatif 12 0 dan 18. Ditambah dengan matriks 6, 2, 10 dan negatif 8. Kalau kalian jumlah jumle, maka nanti didapatlah hasilnya adalah 9 tambah 6, which is adalah 15. Negatif 12 tambah 2, yaitu negatif 10. 0 tambah 10, 10. 18 tambah negatif 8, hasilnya adalah 10. Selesai sampai sini tidak? Tentu saja tidak ya. Kan yang kita butuhkan adalah nilai A-nya, ya. Maka kalau kita butuhkan nilai A-nya, 5 di sini akan berpindah ruas ke sini menjadi pembagi, ya. Berubah menjadi 1/5. 5 jelek banget karena kecil. 5. Fungsi matriks dari 15. Negatif 10, 10 dan 10 gitu ya.
Dikalikan lagi menjadi 15, 15, 15 dikali 1/5 hasilnya adalah 3 ya. Atau simpelnya adalah 15 bagi 3 berapa? 3. 15 bagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya 3. Negatif 10 dibagi 5 berapa? Negatif 2. 10 dibagi 5 berapa hasilnya? 2 juga. 10 dibagi 5 hasilnya 2 juga. Maka matriks A bernilai seperti ini ya. Pertanyaannya, ada nggak jawabannya? Em, em, em. 3, negatif 2 2 2. Yang A di sini. A. Bisa dipahami ya? Paham ya cara mengerjakannya? Jadi ya, paham ya? Iya, Kak. Cakep. Udah pada ngantuk ya? Ya Allah, udah capek amat sih. Suaranya lemes. Bercanda ya. Oke. Banyak contoh soal seperti ini. Contohnya nomor 19 tuh kan. Lalu ada contoh lagi yang nomor berapa teh? 19. Nomor 30. Banyak tuh ya. Tapi besok aku kasih 3 saja ya. Nomor 19 kerjakan ya. Kerjakan nomor 19 aja dulu. Tapi jangan lihat catatan hari ini ya. Kerjain aja bisa kalian. Dan kalau bisa difoto lagi ya. Ya nomor 19 ini ya. Nah, PR kalau nih bisa Bang. sama. Hmm? Ini PR. PR dong. Ya, nomor 19 PR-nya buat kalian ya. Kerjakan. Foto lagi ke aku. Tapi aku minta kerjain ini jangan lihat catatan. Yang pertama ya. Jangan lihat catatan. Sama kalau bisa di timer. Dikira-kira lah waktunya gitu loh ya. Berapa kalian butuh waktu berapa lama buat mengerjakan soal ini gitu ya biar terbiasa dipacu waktu gitu loh ya mengerjakannya karena kan waktu kalian itu cuma 80 menit ya 80 90 menit itu kan gak lama gitu loh ya intinya maka kalian harus bisa atur waktunya itu loh, atur manajemen waktunya paham ya. Sap. Cakep. Oke kalau gitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya gak apa-apa ya nggak pada kangen aku juga kan kita ketemu lagi di Senin ya Oke ya Bang. sip. Cakep. Ya udah, mungkin hari ini sekian cukup dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat chat aja. Ya, oke. Mungkin cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Sip, Makasih, Kak. sip. Minggu depan kita ketemu lagi ya.